Perkembangan sistem periodik unsur menurut triade de Bruner, Dmitri Mendeleev, Octave Newland, dan sistem periodik modern. Yang pertama ada sistem periodik Tri-de-Bruner. Sistem Tri-de-Bruner yang ditemukan oleh Johann Wolfgang de Bruner, seorang ahli kimia Jerman pada tahun 1829. De Bruner mencoba untuk menyusun unsur-unsur kimia berdasarkan kemiripan sifatnya. Ia mengelompokkan unsur-unsur menjadi kelompok yang terdiri dari 3 unsur yang disebut dengan triad. Jika unsur-unsur dalam satu triad tersebut disusun menurut kenaikan massa atom-atomnya, ternyata massa atom maupun sifat-sifat unsur yang kedua merupakan rata-rata dari massa atom unsur pertama dan ketiga. Penemuan ini memperlihatkan adanya hubungan antara massa atom dengan sifat-sifat unsur. Kelompok unsur menurut Tri-de-Bruner ada 3. Yang pertama ada Li, Na, dan Ka, yaitu litium, natrium, dan kalium. Kedua ada Ca, Sr, dan Ba, yaitu kalsium, strontium, dan barium. Yang ketiga ada Cr, Br, dan I, yaitu klorin, bromin, dan iodin. Kelemahan dan keunggulan Tri-de-Bruner. Kekurangan sistem ini adalah terbatas pada beberapa unsur. Tidak semua unsur dapat dikelompokkan ke dalam triad dan tidak ada dasar teori yang kuat, tidak fleksibel untuk unsur baru. Sedangkan keunggulan sistem ini adalah upaya awal. Pengelompokan ini menjadi landasan penting bagi pengembangan sistem periodik modern, dan juga sistem ini merupakan ide yang inovatif pada masanya. Yang kedua ada sistem periodik Dmitri Mendeleev. Dmitri Ivanovich Mendeleev, seorang ahli kimia dari Rusia, menemukan sistem periodik baru pada tahun 1869. Mendeleev menyusun unsur-unsur berdasarkan massa atomnya dalam kolom horizontal dan vertikal. Mendeleev menyimpulkan bahwa sifat-sifat unsur adalah fungsi periodik dari massa atom relatifnya dan persamaan sifat. Artinya, jika unsur-unsur disusun menurut kenaikan massa atom relatifnya, maka sifat tertentu akan berulang secara periodik. Mendeleev mengembangkan klasifikasi periodik unsur kimia dan menempatkan unsur-unsur yang memiliki kemiripan sifat secara vertikal dan kemudian disebut golongan, dan menempatkan unsur-unsur yang disusun berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya secara horizontal yang kemudian disebut dengan periodik. Contoh perkembangan sistem periodik unsur Mendeleev. Kelemahan dan keunggulan sistem Mendeleev. Kelemahan dari sistem ini adalah penempatan beberapa unsur. Ada beberapa ketidaksesuaian dalam penempatan beberapa unsur berdasarkan kenaikan massa atom. Mendeleev harus menempatkan beberapa unsur tidak sesuai urutan massa atomnya agar sifat-sifatnya sesuai dengan kelompoknya. Selain itu juga, panjang periode yang tidak sama dan sulitnya meramalkan massa atom unsur secara tepat. Sedangkan untuk keunggulan sistem ini adalah prediksi unsur baru. Mendeleev berani meninggalkan beberapa tempat kosong dalam tabelnya untuk unsur-unsur yang belum ditemukan. Ia bahkan berhasil memprediksi sifat-sifat unsur-unsur tersebut dengan cukup akurat. Sistem periodik Octave Newland. John Alexander Reyna Newland, seorang ahli kimia asal Inggris, pada tahun 1864, John Newland mengamati bahwa ketika unsur-unsur diurutkan berdasarkan massa atomnya, relatifnya setiap unsur ke-8 memiliki sifat yang mirip dengan unsur pertama dalam urutan tersebut. Ini mirip dengan pola oktav dalam musik, di mana setiap oktav memiliki repetisi. Newland menamakan hubungan ini sebagai hukum oktav atau oktav berarti 8. John Newland menyusun 62 unsur yang saat itu diketahui berdasarkan kenaikan massa atom pada 1864. Unsur-unsur kimia diurutkan dari kiri ke kanan. Contoh sistem periodik unsur Octave Newland. Sistem periodik modern.
Kurang lebih 45 tahun berikutnya, tepatnya pada tahun 1914, Henry G. Moseley menemukan bahwa urutan unsur dalam tabel periodik sesuai kenaikan nomor atom. Tabel periodik modern yang disebut juga tabel periodik bentuk panjang disusun menurut kenaikan nomor atom dan kemiripan sifat. Tabel periodik modern ini dapat dikatakan sebagai penyempurnaan tabel periodik Mendeleev. Hasil ini diperoleh berdasarkan pengelompokan unsur-unsur berdasarkan kenaikan nomor atom, adalah sistem periodik modern dan kemudian disebut tabel periodik unsur. Di dalam sistem periodik modern ditemukan keteraturan pengulangan sifat dalam periode baris dan kemiripan sifat dalam golongan kolom. Golongan adalah susunan unsur-unsur dalam SPU ke arah tegak atau vertikal yang disusun berdasarkan kemiripan sifat.